pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar IPA tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Materinya ada di buku tema 5, halaman 51 sampai 52. Ekosistem merupakan hubungan saling mempengaruhi atau timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem pasti terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Interaksi yang terjadi bisa berupa interaksi yang merugikan organisme lain, saling menguntungkan atau tidak berpengaruh terhadap organisme satu dengan yang lainnya. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama adalah komensalisme. Komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang keduanya tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan paku tanduk rusa dengan pohon inang. Tumbuhan paku tanduk rusa atau simbar menjangan banyak ditanam atau ditempelkan pada pohon sebagai tanaman hias. Sifat tumbuhan ini mirip dengan anggrek, panili, dan paku picis. Meskipun tubuhnya menempel pada batang suatu pohon, tumbuhan tersebut tidak merugikan sebab tidak menyerap zat-zat makanan dari pohon yang ditumpanginya. Yang kedua adalah parasitisme. Parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contohnya, bunga Raplesia dan tumbuhan inangnya. Hubungan antara bunga Raplesia dan tumbuhan inangnya hanya menguntungkan bunga Raplesia, sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan. Akibatnya, bunga Raplesia tumbuh subur, sedangkan tumbuhan inangnya lama-kelamaan akan mati. Yang ketiga, mutualisme. Mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan ikan badut dengan anemon laut. Di laut, kehadiran ikan badut dapat melindungi anemon dari agresivitas beberapa jenis ikan, seperti anglefish atau butterfly fish, yang akan memakan tentakelnya. Sebaliknya, ikan badut memanfaatkan anemon tersebut sebagai tempat berlindung dari musuh alaminya. Tanpa perlindungan dari anemon, ikan badut hanya dapat bertahan hidup beberapa menit sebelum dimangsa oleh musuhnya. Selain itu, ikan badut mendapat makanan hewan kecil yang melekat di tentakel anemon yang bersifat parasit terhadap anemon. Nah, untuk tugas kalian hari ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan komensalisme? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan parasitisme? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan mutualisme? Dan yang kelima, tuliskan dan jelaskan contoh dari mutualisme dalam ekosistem. Nah, bagaimana anak-anak?
ini